Shalom, selamat pagi sahabat. Pelajaran kita di pagi hari ini diambil dalam Yohanes 15 ayat 4-5. Untuk ayat 1-3 boleh dilihat di video sebelumnya. Sebelum kita belajar, pastikan sahabat sudah terlebih dahulu berdoa. Kita lanjutkan. Kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 4-5, ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita pelajari sama-sama. Kata kuncinya yang diulang-ulang ini adalah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bukan kata ya, kalimat. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ya, jelas. Ranting itu karena dia terhubung dengan pokok, makanya dia boleh berbuah. Kalau ranting itu tuh dipotong, terlepas dari pokok itu, ya, dia tidak dapat berbuah. Makanya dijelaskan lebih lanjut, ini kata teguran sih sebenarnya. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita di ayat ini tuh diibaratkan Tuhan sudah menghubungkan bahwa aku adalah pokok anggur dan kamu itu adalah ranting. Ini ya, ranting. Sebagaimana ranting harus terhubung dengan pokok anggur, demikian juga kita harus ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Bahasa sederhananya kita harus terhubung sebagaimana ranting terhubung dengan pokok anggur. Di ayat yang ke-15, ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Nah, ini eksplisit ya, sudah dijelaskan. Ada pengulangan dari ayat berikutnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini penegasan sebenarnya, bahwa sebagaimana ranting, dia boleh berbuah kalau dia terhubung dengan pokok itu. Sebenarnya jelas ya. Cuman secara makna rohaninya, mungkin kita coba refleksi dulu sebelum kita menulis ulang. Ada hal yang di sini di kata kuncinya adalah buah ya. Kalau saya lihat ini yang poinnya adalah buah. Buah itu adalah hasil ya. Kita nanam misalnya pokok mangga. Mungkin yang kita harapkan itu boleh 3 ya. Pertama mungkin rindang, kedua juga ada mungkin orang yang mengambil kayunya, ada nggak ya ngambil kayu mangga? Dan yang ketiga adalah buahnya. Tapi umumnya orang menanam biasanya mencari buah. Nanam mangga, pokok mangga ya, yang dicari ya buah mangga itu. Nanam pokok buah naga, yang dicari ya buah naga itu. Intinya sebenarnya buah menghasilkan. Dan di sini tuh Tuhan ingatkan kembali kepada kita bahwa suatu hubungan itu pasti ada buahnya, pasti ada dampaknya. Nah, kita ingat ayat lain bahwa ada namanya buah roh ya. Mungkin ini hubungannya ke sana, tapi intinya kalau dalam ayat ini, buah itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan. Buah mangga itu sesuatu hal yang ditunggu-tunggu, enak, orang pengen makan itu, bermanfaat gitu. Kalau boleh kita bilang,
buah ini adalah sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang membawa kebaikan bagi orang lain. Jadi kalau boleh dibilang, apakah kita menjadi orang yang baik, orang yang membawa kebaikan sama orang, itu oleh karena hubungan kita dengan Tuhan, atau kita berusaha untuk menjadi orang baik? Nah, sini mulai perbedaannya. Menjadi orang baik karena terhubung dengan Tuhan, atau kita berusaha untuk menjadi orang baik. Tujuannya sama, menjadi orang baik. Tujuannya sama-sama berbuah, tapi caranya berbeda. Dan di ayat yang sebelumnya, di ayat 1 sampai 3, dikatakan kalau tidak salah pokoknya yang benar ya. Pokoknya ada kata-kata benar. Berarti ada yang salah gitu. Nah, hati-hati kita itu kita sangka diri kita benar, ternyata salah. Kita sangka kita sudah menghasilkan buah yang benar, buah yang asli. Nyata-nyatanya itu palsu. Kita sangka kita buah apel, ternyata kita buah pir contohnya. Itu makna rohaninya. Jadi makna rohaninya, Tuhan ingatkan kita untuk datang kembali kepada Tuhan, menjadi terhubung dengan Dia, dan biarlah fokus terhubung dengan Tuhan itulah yang menjadikan kita berbuah. Itu janjinya daripada Tuhan. Kita tulis ulang. Ya, ini mungkin perulangan-perulangan, nanti kita coba singkatkan. Tuhan menjelaskan bahwa Dia adalah pokok anggur dan kita semua ranting-rantingnya. Ranting tidak dapat berbuah jika dia tidak tinggal pada pokok anggur. Sebab itu, oleh karena itu, demikian juga kita, demikian juga kita tidak berbuah jika tidak tinggal di dalam aku. Di dalam Tuhan. Kalau boleh sampai ya berbuah banyak. Bahkan janjinya, barang siapa tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, maka kita berbuah banyak. Sama seperti ranting, jika di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, kita baca tentang menulis ulang. Tuhan menjelaskan bahwa Dia adalah pokok anggur dan kita semua ranting-rantingnya. Ranting tidak dapat berbuah jika dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kita tidak berbuah jika tidak tinggal di dalam Tuhan. Bahkan janjinya, barang siapa tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, maka kita berbuah banyak. Sama seperti ranting, jika kita berada di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, sudah jelas ya. Kalau prinsipnya, kita perlu terhubung terus-menerus kepada pokok anggur. Ada dibilang anggur ya? Oh iya benar, anggur. Pokok anggur itu, yaitu Yesus. Artinya jangan lupa ibadah pagi. Terus, ya ini salah satu proyek atau aplikasi ya. Aplikasi yang boleh kita terapkan. Atau mungkin bisa aja mengingatkan seseorang, men-share
men-share renungan gitu, supaya orang lain pun juga terhubung kepada pokok anggur itu. Dan yang kedua, buah adalah hasil dari hubungan yang erat dengan pokok anggur itu, yaitu Yesus. Aplikasinya adalah berpusat pada hubungan, bukan dengan buah. Berdoa. Ya, mungkin hal yang bisa kita lakukan adalah berdoa agar Tuhan ingatkan dan sadarkan selalu agar kita berpusat pada hubungan, bukan dengan buah. Sering sekali kita ya ingin jadi, kita lihat kita malas, jadi kita pengen rajin gitu. Padahal sebenarnya hubungan dengan Tuhan itulah yang menghasilkan buah itu. Nah, ini yang pengingat kita, dua prinsip dan proyek yang mengikuti inilah yang boleh kita doakan untuk membawa menjadi sumber kekuatan selama kita melakukan aktivitas pada hari ini. Sebagai akhir, jangan lupa, judul. Kita lupa judul. Terhubung dengan fokus ke hubungan. Fokus ke hubungan. Bukan buah. Ya, sudah jelas. Ya, demikianlah pembelajaran Bible Study kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri, jangan lupa sahabat untuk doa penutup. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kita. Amin.